Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 170. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bersama lainnya terjebak di dalam gua mematikan, yang di dalam sana banyak sekali jebakan-jebakan mematikan yang dapat menewaskan para jenius dengan sangat mudah. Dan esensi para jenius yang telah tewas akibat serangan itu, esensi dari darah mereka dihisap oleh jebakan di sana. Dan kemarin Shihao yang mencoba untuk keluar dari gua jebakan itu tanpa sengaja bertemu dengan Chin Hao dan juga Shi. Yang di sini mereka semua pun bekerja sama untuk bisa keluar dari gua jebakan ini. Sampai mereka juga bertemu dengan Changgeng dan mereka semua bekerja sama menghancurkan pintu keluar yang menutup. Tetapi setelah mereka berhasil keluar dari gua jebakan tersebut, mereka berhadapan sang pria bersuling, yang dimana pria ini merupakan pria yang telah membuat jebakan. Kekuatannya sangat dahsyat karena ia telah menyerap esensi kekuatan jiwa dari para jenius. Dan kemarin sempat terjadi pertarungan antara Shihao melawan pria bersuling itu, tetapi pertarungan mereka masih belum usai dan akan dilanjutkan pada episode kali ini. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara Shihao melawan pria bersuling sebelumnya, yang sekarang pria bersuling itu menyerang kepada Shihao dan juga teman-temannya menggunakan teknik yang dapat mengendalikan bunga mengurung Shihao dan juga teman-temannya. Sang wanita naga yang melihat bunga-bunga itu menyadari bahwasannya bunga-bunga itu mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Jika mereka tersentuh ataupun terlukai oleh bunga-bunga itu, maka tubuh mereka akan mengalami luka yang sangat parah, bahkan bisa merusak inti meridian mereka. Shihao pun dengan segera mengajak kepada teman-temannya untuk melakukan pelindungan dengan mereka menggabungkan kekuatan mereka. Chin Hao bersama Shi Yi mendengarkan perkataan Shihao, mereka pun bersiap-siap menggabungkan kekuatan mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chin Hao mendapatkan serangan yang sangat parah dari pria bersuling, yang dimana serangan itu dapat menembus tubuhnya Chin Hao. Shihao pun dengan segera menggunakan teknik penyembuhan kepada Chin Hao untuk menutupi lukanya Chin Hao. Shihao pun menyadari jika Chin Hao tidak segera diberikan penyembuhan ataupun mendapatkan perlindungan, maka tubuhnya Chin Hao akan dalam waktu sekejap berubah menjadi tulang. Karena bunga-bunga tersebut memiliki energi spiritual yang sebelumnya telah dijelaskan memiliki energi yang sangat kuat. Shihao meminta bantuan kepada temannya untuk membantu dirinya menutup lukanya Chin Hao. Setelah memberikan penyembuhan kepada Chin Hao, Shihao pun dengan segera memasukkan Chin Hao ke dalam tungku penyimpanan untuk melindungi Chin Hao agar dirinya tidak mendapatkan serangan kembali dari sang pria bersuling. Lalu Shihao pun melanjutkan pertarungan melawan si pria bersuling, yaitu dengan Shihao menggunakan kekuatan dari Kaisar Guntur, yang dimana serangan itu dapat menghancurkan serangan bunga dari si pria bersuling. Dan setelah itu pun Shihao mengajak mereka semua untuk mengambil kesempatan ini agar bisa kabur. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di luar dinding pembatas dari dunia jebakan milik dari pria bersuling itu, yang akhirnya ini bisa membuat mereka semua terbebas dari serangan si pria bersuling. Si pria bersuling pun memberikan pujiannya kepada Shihao dan juga teman-temannya, karena Shihao merupakan orang pertama setelah sekian lama bisa keluar dari jebakannya. Dan padahal sudah 100.000 tahun tidak adanya orang yang bisa kabur dari jebakannya, tetapi Shihao dan juga teman-temannya merupakan orang pertama. Changgeng pun bertanya kepada sang pria bersuling, siapa kau sebenarnya? Tetapi sang pria bersuling hanya menjawab dirinya hanya seorang pria yang tak dikenal, dan dirinya juga tidak ingin dikenal oleh orang lain. Lalu sang wanita naga bertanya apakah sang pria bersuling tidak takut jika jebakan yang telah dibuat oleh pria bersuling dibocorkan oleh mereka. Si pria bersuling mengatakan hal tersebut sudah tidak berguna lagi karena dirinya
dirinya tidak membutuhkan energi mereka. Karena juga bagi si pria bersuling, pertarungan Immortal Ancient pada kali ini merupakan pertarungan terakhir bagi dirinya. Setelah itu pun si pria bersuling pergi dari sana dengan dirinya memasuki sebuah pintu raksasa, dan setelah itu ia pun menghilang. Setelah si pria bersuling itu pergi dari sana, Shihao bersama Changgeng dan juga sang wanita naga, mereka bertiga mulai berbicara mengenai si pria bersuling, mengenai identitas apa yang ia miliki. Dan di sini Shihao jadi berpikir apakah sang pria bersuling itu dapat mengolah kekuatan immortal. Namun sang wanita naga dan juga Changgeng menjawab hal tersebut belum tentu berkemungkinan, karena kekuatan immortal sendiri merupakan sesuatu hal yang sangat sulit sekali untuk dikuasai. Sepengetahuan mereka, orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut hanya beberapa jenius saja, yang salah satunya termasuk Ning Chuang. Karena Ning Chuang sendiri dulunya telah menemukan sebuah pohon immortal yang membantu dirinya dapat mengolah kekuatan immortal ataupun abadi, yang intinya merupakan kekuatan dewa abadi. Dan jika dilihat dari pria itu, sepertinya pria itu juga memiliki rencana yang sangat matang, karena jebakan yang ia buat sendiri memiliki struktur yang sangat rumit. Jebakan yang telah dibuat selama ratusan ribu tahun tidak mungkin akan digunakan untuk sesuatu hal yang sepele. Namun di sini mereka masih belum mengetahui apakah kekuatan itu akan digunakan untuk kekuatan immortal ataupun tujuan lainnya. Tetapi pastinya orang itu akan menggunakan kekuatan tersebut untuk keegoisannya sendiri, karena ia mendapatkan kekuatan itu dari hasil merampas orang lain, yaitu dengan mengambil esensi kehidupan dari para jenius lainnya. Dan setelah mereka mengobrol mengenai itu, Shihao pun mengeluarkan Chihao yang ternyata di dalam tungku penyimpanannya adanya Lani Chen, Lu Dao dan juga Li Yi. Ternyata di sini mereka bertiga masih hidup yang telah dimasukkan ke dalam tungku penyimpanannya Shihao untuk mengamankan mereka. Setelah mereka berempat dikeluarkan dari sana, Chin Hao bertanya kepada Shihao apakah mereka sebelumnya telah mengalahkan pria bersuling. Shihao menjawab dengan jujur bahwasannya pria bersuling itu entah mengapa pergi meninggalkan mereka, yang sepertinya ia memiliki rencana lain. Walaupun mereka bisa selamat dari kejaran si pria bersuling, bisa dibilang mereka selamat dengan keberuntungan. Lalu Chin Hao pun bertanya kepada Shihao apa rencana Shihao selanjutnya. Shihao pun menjawab bahwasanya ia akan tetap untuk menuju ke jalan dewa immortalnya, yaitu dengan cara pembakaran tubuh yang dulunya pernah dilakukan Shihao juga. Chin Hao yang mendengar itu sedikit khawatir karena jalan yang akan ditempuh oleh Shihao merupakan jalan yang cukup berbahaya. Tetapi Chin Hao menjawab dirinya juga tidak memiliki pilihan lain, dirinya juga harus bisa tumbuh lebih kuat lagi menggunakan cara apapun yang bisa ia lakukan, termasuk menggunakan metode pembakaran tubuh sebelumnya. Chin Hao yang mendengar itu pun hanya bisa mendukung kakaknya agar kakaknya bisa menjalankan pelatihan tersebut. Lalu Shihao pun berbalik bertanya kepada Chin Hao rencana apa yang akan dilakukan oleh Chin Hao selanjutnya. Chin Hao menjawab dirinya akan melanjutkan pelatihannya sendiri, yaitu dengan ia yang menjalankan pelatihan kultivasi mandirinya. Shihao yang mendengar itu juga mendukung adiknya, dan setelah itu pun Shihao berbicara kepada ketiga bawahannya, yaitu Lani Chen, Lu Dao dan juga Lu Yi, yang dimana Shihao masih meminta kepada mereka bertiga untuk mencarikan obat mujarad yang dapat mereka temukan di dunia Ancient Immortal ini. Jika nanti mereka bisa menemukan obat itu lagi, maka mereka nantinya akan mendiskusikan mengenai obat tersebut. Tetapi Lu Yi memberitahu kepada Shihao bahwasannya jika Shihao ingin mencari obat mujarad yang sangat bagus, maka Shihao bisa pergi ke sebuah hutan yang bernama Hutan Cimping. Shihao menerima informasi tersebut, lalu mereka berempat pun berpisah dari sana. Setelah Shihao berpisah dengan teman-temannya, Shihao pun tampak pergi ke sebuah restoran. Tetapi di restoran itu ternyata adanya anggota dari Istana Abadi, yang di sini mereka membawa sebuah peti mati, yang di dalam peti mati tersebut adanya seorang pangeran dari dunia bawah. Singkat cerita, di restoran itu juga kita diperlihatkan dengan adanya Qing Yi yang merupakan istrinya Shihao. Sekarang ia sedang berbicara dengan para anggota Istana Abadi. Dengan di sini para anggota Istana Abadi meminta bantuan kepada Qing Yi untuk mencari informasi mengenai Huang, yaitu nama samarannya Shihao. Jadi bisa dibilang anggota Istana Abadi ini sedang mencari keberadaannya Shihao, tetapi bertanya kepada Qing Yi, yang dimana merupakan istrinya Shihao. Tetapi di sini mereka masih belum mengetahui bahwasanya Qing Yi merupakan istrinya Shihao. Tetapi di saat mereka yang sedang mengobrol, Qing Yi melihat adanya kedatangan dari sang suami gantengnya yang datang ke tempat restorannya juga. Hal ini pun membuat Qing Yi merasa begitu senang, dan ia memutuskan untuk pamit sebentar
mencari udara segar yang sebenarnya ingin bertemu dengan Shihao. Yang dimana pada awal pertemuan mereka, Qingyi tidak ingin bertemu secara Shihao secara langsung, melainkan Qingyi memberikan kode kepada Shihao untuk tidak saling mengenal satu sama lain. Yang dimana Qingyi menjatuhkan jepit rambutnya kepada Shihao. Kode rahasia yang diberikan oleh Qingyi diketahui oleh Shihao, jadinya Shihao pun mengikuti perkataan dari Qingyi untuk berpura-pura tidak saling mengenal di tempat ini, yaitu dengan Shihao mengambil kembali jepit rambut itu dan membalikannya kepada Qingyi. Walaupun di sini mereka berdua berpura-pura tidak saling mengenal, tetapi mereka berdua saling senyuman. Dan di sini Shihao sadar bahwasanya Qingyi ingin menunjukkan sesuatu kepada dirinya, yaitu hal yang menarik. Lalu Shihao pun duduk di dekat dari tempatnya Qingyi dan juga para anggota Istana Abadi yang sekarang mereka sedang mengobrol. Dan karena sebelumnya Shihao telah memegang jepit rambutnya Qingyi, yang dimana jepit rambut tersebut ternyata merupakan harta yang dapat digunakan oleh Shihao untuk dapat mendengar pembicaraan mereka dengan sangat jelas tanpa harus menguping dari jarak dekat. Dalam pembicaraan itu, Qingyi mencoba untuk membantu Shihao mencarikan informasi mengenai Istana Abadi. Dengan Qingyi bertanya kepada mereka apakah Istana Abadi memiliki orang kuat yang dapat digunakan untuk mencari Huang. Anggota Istana Abadi tersebut menjawab bahwasanya mereka tidak perlu merekrut orang lain untuk menghancurkan Shihao karena di sini mereka percaya dengan tuan muda mereka yaitu Dichong yang dapat melakukannya sendiri. Intinya pada saat ini mereka hanya perlu mengetahui di mana lokasi Huang, nantinya mereka akan menghabisi Huang tanpa harus meminta bantuan dari orang lain karena tuan Dichong mereka ingin menghabisi Huang dengan tangannya sendiri. Dan jika adanya orang yang bisa mencari keberadaan dari Huang sekarang, maka mereka akan memberikan hadiah imbalan yang sangat besar kepada siapapun orang yang bisa mencari keberadaan Huang. Setelah mendengar perkataan itu, lalu Shihao pun mengambil peran untuk berbicara kepada para anggota Istana Abadi tersebut, yang dimana Shihao memberitahu kepada mereka bahwasanya ia mengetahui di mana lokasi dari keberadaan Huang sekarang. Tetapi sebelum itu Shihao meminta kepada mereka untuk mempersiapkan hadiahnya terlebih dahulu. Tetapi para anggota Istana Abadi itu yang tidak mengenali Shihao, mereka tidak percaya dengan perkataan Shihao karena mereka menganggap bahwasanya Shihao hanya berkata omong kosong saja. Shihao yang mendengar itu pun tidak mempermasalahkannya, lalu Shihao pun berniat untuk pergi dari sana, tetapi anggota dari Tuan Muda Jenderal kedua dari dunia bawah menghentikan Shihao, dan di sini mereka justru ingin mendengar informasinya Shihao. Dan jika Shihao memang mengetahui di mana lokasi dari Huang, maka mereka akan menambah hadiah kepada Shihao. Mendengar itu pun membuat para anggota dari Istana Abadi sebelumnya yang telah menolak Shihao ingin mendengar informasinya Shihao, dan mereka akan bersedia untuk memberikan hadiah kepada Shihao. Lalu Shihao pun memberikan informasinya kepada mereka, tetapi setelah mereka mendengar informasi itu, mereka menganggap bahwasanya informasi ini tidak benar. Shihao pun hanya menjawab kalau ia sudah mengetahui mereka ini sebenarnya tidak ingin memberikan hadiah kepada dirinya, karena setelah ia memberikan informasi ini kepada mereka, mereka akan mengkhianati dirinya dan akan mengambil kembali hadiah yang telah mereka berikan. Para anggota Istana Abadi itu tidak membenarkan hal tersebut, dan di sini justru mereka ingin menambah hadiahnya kepada Shihao untuk membuat Shihao percaya kepada mereka. Tetapi sebelum itu, mereka pertama-tama harus berbicara dulu kepada atasan mereka apakah boleh hadiah mereka ditambahkan. Shihao memperbolehkan hal tersebut, lalu salah satu dari mereka pun pergi ke tempat atasan mereka, dan di saat itu Shihao menyuruh kepada Shibatian untuk mengikuti orang itu karena Shihao juga ingin mengetahui di mana lokasi dari keberadaan Dichong sekarang. Singkat cerita, setelah mereka kembali, mereka pun telah setuju untuk menambahkan hadiah kepada Shihao, dan di saat itu juga Shibatian telah memberikan kode kepada Shihao bahwasanya dirinya telah mengetahui keberadaan dari orang yang mengetahui lokasinya Dichong. Dan setelah itu anggota Istana Abadi bertanya kembali kepada Shihao di mana lokasi Huang sekarang, namun Shihao menjawab dirinya tidak ingin memberitahunya. Hal tersebut pun membuat para anggota dari Istana Abadi merasa kesal kepada Shihao karena mereka yang telah dipermainkan. Lalu mereka pun menantang Shihao untuk bertarung, dan di saat itu juga Shihao meminta izin kepada istrinya Qingyi untuk pergi sebentar memberikan hiburan kepada para anggota Istana Abadi ini. Lalu Shihao pun bertarung melawan para anggota Istana Abadi tersebut, yang dini Shihao dengan santainya berhadapan melawan mereka, yang sampai pada akhirnya Shihao bisa mengalahkannya dengan tombaknya.
Tetapi setelah pertarungan itu, Xiao mengatakan bahwasannya pertarungan lainnya akan segera dimulai, tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 170 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Yang dimana pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihao dan juga Qingyi yang di sini mereka berdua akan berpetualangan bersama dengan mereka berdua yang memasuki hutan bersama Shiba Tian yang akan menjadi pemandu mereka. Petualangan mereka berdua berlalu sampai mereka terlihat memasuki di sebuah tempat reruntuhan yang di sana Shiba Tian tampak memberikan ceramah kepada mereka berdua yang sepertinya merupakan peringatan untuk berhati-hati karena kemungkinan tempat larang yang akan mereka masuki merupakan tempat berbahaya, yang sampai pada akhirnya mereka menemukan adanya sebuah dinding energi yang di sini Shiba Tian mencoba untuk menghancurkan dinding energi tersebut tetapi gagal, yang malah membuat Shiba Tian terlempar dari sana. Xiao juga mencoba untuk menghancurkan dinding energi itu menggunakan teknik reinkarnasinya yang tak disangka berhasil, dan di dalam sana ternyata adanya seseorang pria yang tanpa setelah itu Shihao dan juga Qingyi berbicara kepada pria itu yang sampai pada akhirnya mereka menyerang pria itu dan juga Shiba Tian menangkapnya, dan lalu terlihat perjalanan Shihao bersama dengan Qingyi yang mereka telah tiba di sebuah tempat bermagma. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 不然那花瓣中快封住伤口，宁可见机物将人化为苦。转，要胜。这花瓣乃魔音所。 让不局之人亲自片片心。